Introducing myself. Done kinda crazy, she's poison but tasty, and people say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bung Syafa. Di sini saya akan mereview jurnal estetik bahasa Indonesia yang berjudul Motivasi Keakraban dalam Pelanggaran Kesopanan pada Iklan Shampoo Head and Shoulders, Kajian Pragmatik. Iklan diproduksi untuk menarik perhatian konsumen agar mau membeli produknya. Salah satu iklan yang konsisten berinovasi mempromosi produknya adalah iklan shampoo Head and Shoulders. Sayangnya konsumen tidak menyadari ada pelanggaran kesopanan tuturan dalam iklan tersebut. Pelanggaran kesopanan tersebut sengaja dilakukan sebagai strategi menarik minat konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi bentuk pelanggaran prinsip kesopanan tuturan pada iklan shampoo Head and Shoulders. Kemudian menjelaskan maksud pelanggaran kesopanan tersebut. Data berasal dari tuturan video iklan pada akun YouTube Head and Shoulders. Metode pengumpulan data adalah metode simak dan catat. Data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan strategi kesopanan pragmatik Leach. Hasil penelitian menunjukkan ada 5 macam pelanggaran maksim kesopanan dengan pelanggaran terbanyak dilakukan oleh Fadil Jaidi pada maksim (kemurahan). Maksud pelanggaran tersebut adalah untuk mencapai hubungan kedekatan dan keakraban antara aktor iklan dan konsumen yang dibuktikan dari suasana humor dan alami, sehingga dapat memengaruhi konsumen yang nyaman menonton iklan tersebut. Pendahuluan, iklan sampo berkembang menyesuaikan zaman dan mengikuti tuntutan pasar Prasetyo et al. 2020. Tuntutan tersebut tampak pada implementasi inovasi salah satu ekspresi bahasa dan dari formal menjadi informal yang kekinian. Iklan sampo yang konsisten berinovasi salah satunya adalah iklan sampo Head and Shoulders. Iklan tersebut yang diperankan oleh Joe Taslim dan Fadil Jaidi pada episode Joe Taslim x Fadil Jaidi Siapakah BA Head and Shoulders selanjutnya, yang sudah ditonton sebanyak 106 juta kali pada akun YouTube Head and Shoulders. Iklan yang baik ditandai dengan perannya menarik perhatian konsumen (Farah Diba 2020). Namun konsumen kerap tidak menyadari bahwa dalam iklan yang menarik terdapat pelanggaran kesopanan. Oleh karenanya, iklan menarik tidak menjamin terbebas dari pelanggaran kesopanan (Amirul Haq dan Sulanjari 2003). Konsumen tidak menyadari adanya pelanggaran kesopanan karena hanya sekedar menonton iklan tersebut tanpa memperhatikan ekspresi kebahasaan iklan (Witianirum 2016). Apabila iklan tersebut menarik, para konsumen akan merasa terhibur, namun jika tidak, konsumen akan merasa biasa saja (Witianirum 2016). Pelanggaran kesopanan dalam bertutur dianggap stigma negatif oleh masyarakat (Saida dan Hidayat 2023). Karena bahasa yang sopan disebut sebagai acuan beretika, sedangkan pelanggaran tersebut disandingkan dengan pelanggaran norma dan etika dalam bertutur (Ana 2022, Kurniawati 2018, E. Enggarwati dan Utomo 2021, Rohma dan Prihatini 2022). Sayangnya, pelanggaran kesopanan digunakan dalam iklan Head and Shoulders. Tentunya, strategi pelanggaran tersebut sudah mempertimbangkan dampak dan tanggapan konsumen khususnya di Indonesia. Pada hakikatnya, setiap tuturan yang melanggar kesopanan yang disampaikan aktor iklan memiliki maksud dan tujuan tertentu (Sayekti 2020). Segala jenis pelanggaran kesopanan baik yang berdampak negatif maupun positif dapat diidentifikasi dan dipahami maksud ingin disampaikan pada mitra tutur. Dua aktor Fadil Jaidi dan Joe Taslim berdialog dan saling melanggar kesopanan memiliki maksud yang ingin disampaikan pada mitra tutur yang dalam hal ini adalah konsumen. Bahasa pada dasarnya merupakan alat dan media menyampaikan maksud penuturnya Cargill, Kios, Lian, dan Baradak 1994, Drajovic dan Giles 2016, Horobin, 2018, Kieseling, 2019. Bahasa dan strategi tuturan dapat diteliti dengan pendekatan pragmatik. Leach (1996) mendefinisikan pragmatik sebagai studi linguistik yang mengkaji tentang makna yang dikomunikasikan oleh pembicara atau penulis dan ditafsirkan oleh pendengar atau pembaca. Sejalan mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi manusia (Degen dan Tenenhaus 2019, Valdeon 2024, Oke dan Oke 2022, Kroger 2023). Artinya, tanpa konteks makna ujaran tidak dapat ditentukan disebabkan pemaknaan dalam pragmatik sangat berkaitan dengan konteks. Fokusnya cenderung pada informasi atau
suit yang dikomunikasikan penutur atau dalam kurung Degen dan Tenehaus 2019 P.38. Secara khusus, teori lanjutan yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah strategi maksim kesopanan Leach dalam kurung 1966. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa kesopanan percakapan merujuk pada konteks dialog tertentu antara dua orang atau lebih dalam kurung Ramadhani et al. 2002, dalam kurung Minaliawati dan Pujiati 2002, dalam kurung Saputra 2019. Lebih jelas, dalam kurung Jayanada et al. 2001, memaknai kesopanan terdiri sebagai kesengajaan yang dipilih karena tujuan yang ingin dicapai, disebabkan konteks yang berbeda. Makna pematuhan dan pelanggaran kesopanan masing-masing memiliki dua kemungkinan baik positif dan negatif. Perlu diingat, pelanggaran kesopanan muncul akibat adanya pelanggaran terhadap salah satu maksim yang diatur dalam prinsip kesopanan, dalam kurung Bakari dan Juan Syah 2017. Ramadhani, dalam kurung Ramadhani et al. 2022, mengutip kembali pendapat Leach tentang skala kesopanan 1, dalam kurung 1, skala keuntungan perugian benefit scale, 2, skala pilihan optionality scale, dan 3, skala ketidaklangsungan interestness scale. Skala maksim kesopanan tersebut, maksim yang berporos pada diri sendiri adalah 1. Maksim kedermawanan, 2. Kerendahan hati. Kedua maksim yang berporos pada orang lain adalah 3. Maksim kearifan, 4. Maksim pujian. Ketiga maksim yang berporos pada kedua belah pihak yaitu 5. Maksim kesepakatan, 6. Maksim simpati. Sehingga pelanggaran maksim dapat terjadi disebabkan A. Kerugian orang lain lebih besar, B. Keuntungan diri sendiri lebih banyak, C. Kecaman terhadap orang lain lebih banyak, D. Pujian diri sendiri lebih banyak, E. Ketidaksepakatan antara diri sendiri dan orang lain lebih banyak, F. Rasa antipati antara diri sendiri dengan yang lain lebih banyak. Penelitian pelanggaran prinsip kesopanan sudah banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu. Sekurang-kurangnya ada 16 penelitian terbaru yang relevan dengan penelitian ini berdasarkan persamaan tujuan penelitian, persamaan metode dan teori penelitian, dan persamaan objek kajian. Pertama, berdasarkan tujuan penelitiannya dan penyebab dilakukan pelanggaran maksim kesopanan, dalam kurung Alfi dan Rosita 2019, dalam kurung Minaliawati dan Pujiati 2002, dalam kurung Saputra 2019, dalam kurung Ramadhani et al. 2022, dalam kurung Sayakti 2020, dalam kurung Ferdiana dan Rahman 2018. Penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaan ada pada tujuan klasifikasi pelanggaran maksim kesopanan, dan perbedaan terletak pada tidak mendeskripsikan penyebab terjadinya tindakan pelanggaran kesopanan, melainkan mengidentifikasi maksud dan tujuan dari dilakukannya pelanggaran kesopanan tersebut yang terdapat dalam data penelitian. Berdasarkan metode dan teori penelitian yang digunakan selama analisis penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki persamaan. Pada sisi metode, penelitian terdahulu sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sementara itu, pada sisi teori penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama memanfaatkan teori prinsip kesopanan dan direvisi Leach. Berdasarkan objek kajian, penelitian terdahulu memiliki objek kajian yang beragam. Namun, kebanyakan penelitian terdahulu meneliti tentang pelanggaran kesopanan di ruang virtual, dalam kurung Winarsi dan Indriani 2021. Pertama, objek kajian yang bersumber dari YouTube atau konten YouTube, yaitu 1. Tuturan dalam konten ngamen, tanda kutip YouTube Woko Channel, dalam kurung Zazula dan Surana 2023. 2. Tuturan dalam podcast Marlo dan Marco pada akun YouTube Doa Ibu Selamanya, dalam kurung Minaliawati dan Pujiati 2022. 3. Tuturan diskusi pada acara Dua Arah Kompas TV, tanda kutip Dua Arah Kompas TV, pada akun YouTube Kompas TV, dalam kurung Syari 2016. Kedua objek kajian yang bersumber dari media sosial Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube, yaitu 1. Komentar netizen pada akun Instagram kasus narkoba Coki Patedi, dalam kurung Paksi dan Asidik 2023. 2. Komentar netizen pada Twitter Joko Widodo, dalam kurung Alfi dan Rosita 2019. 3. Tuturan siswa pada WhatsApp dan Facebook Muhammad Sultan dan Nozar 2022. Ketiga, objek kajian yang bersumber dari penelitian lapangan, yaitu 1. Tuturan remaja di Romang, Rompak, Kecamatan Bonto, Maranu, Kabupaten Goa, dalam kurung awal etat 2022.
Pelanggaran maksim kesopanan Fadli terhadap Joe Taslim. Dalam dialog antara Joe Taslim dan Fadli ditemukan 10 skin dialog. Dalam beberapa skin dialog tersebut ditemukan lebih dari satu pelanggaran maksim kesopanan. Artinya dalam satu dialog skin tidak hanya melanggar satu maksim, bahkan dapat melanggar 2 hingga 3 maksim atau lebih. Pada bagian ini, peneliti fokus kepada pelanggaran maksim dilakukan oleh Joe Taslim pada Fadli. Maksim mencocokkan. Skin pertama dalam dialog percakapan iklan berkaitan dengan cowok beda dalam kurung. Kegiatan dialog diawali dengan pernyataan bahwa yang mereka gunakan adalah Head and Shoulders. Data 1 klaim cowok beda. Fadli Joe Taslim, katanya semua cowok sama aja. Fadli, enak aja kita berbeda. Joe Taslim dan Fadli, karena samponya beda Head and Shoulders. Fadli, gua tahu Joe Taslim udah nggak cocok, pulang yuk. Begitulah sebenarnya. Terus data 2 adegan 2 ini matahari. Joe Taslim diawali dengan adegan sedang mempromosikan shampoo Head and Shoulders dengan ungkapan panas begini kita dapat bersih dari ketombe. Ungkapan tersebut kembali tidak mendapat respon yang sesuai dari Fadli karena Fadli mengalihkan perhatian ke adegan menyampaikan pesan promosi yang cukup masuk melalui pintu. Tidak perlu melakukan dengan adegan loncat yang dapat dilihat dari bukti tuturan. Yailah bro, ini ada pintu, tanda kutip titik tuturnya tersebut secara jelas tidak merespon ungkapan Joe Taslim sehingga melanggar maksim kecocokan dengan mengalihkan tuturan teknis lebih mudah melewati pintu. Oke. Pelanggaran maksim kecocokan terjadi di adegan akhir, yaitu Joe Taslim tidak terima disamakan dengan Fadli. Tuturan "Woi, gua masih di sini" adalah tanda jelas bahwa Joe Taslim mendengar percakapan kameramennya yang membandingkan dirinya dengan juniornya Fadli. Tuturannya berikut, "Ngomong apa kalian, ha?" Bukan pertanyaan sebenarnya yang harus dijawab, melainkan pertanyaan direktif yang bermaksud untuk menyatakan penolakan hasil penilaian dari timnya terhadap dirinya secara mendalam. Adalah pernyataan "Kenapa kalian membicarakan saya?" Yang dituju adalah bukan apa tuturannya yang diucapkan, melainkan alasan mengapa ia Joe Taslim yang dibicarakan. Motivasi keakraban. Beberapa pelanggaran maksim kesopanan dalam tuturan aktor iklan shampoo Head and Shoulders adalah tindakan disengaja. Kesengajaan tersebut terlihat pada pembagian tugas yang konsisten, yaitu Joe Taslim lebih fokus pada promosi kelebihan dan khasiat yang dimiliki shampoo tersebut, sedangkan kedua aktor tersebut melakukan promosi dengan dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda tersebut juga terlihat pada jumlah pelanggaran kesopanan kedua aktor tersebut yang lebih banyak dilanggar oleh Fadli. Namun dari data tuturan pelanggaran memiliki tujuan yang sama, yaitu menumbuhkan suasana humor dan akrab, sehingga keadaan yang formal dan lucu tersebut menunjukkan motivasi keakraban antara kedua aktor dan suasana target, yaitu konsumen yang juga menonton video iklan tersebut. Motivasi keakraban dapat menumbuhkan rasa percaya yang dapat menarik perhatian dan kepercayaan konsumen. Keyakinan tersebut akan memberi dampak positif pada penjualan sampo. Maka pelanggaran maksim yang dilakukan tidaklah bermakna negatif, melainkan positif, sehingga iklan tersebut menguatkan keakraban antara produsen sampo dan konsumen. Penutup, pelanggaran konsumen yang terjadi dalam iklan shampoo Head and Shoulders tidak bertujuan untuk mengurangi rasa hormat atau merugikan lawan tutur. Namun, pelanggaran tersebut lebih bertujuan pada menciptakan humor, situasi informal, suasana cair dan alami, suasana nyaman sebagai upaya mencapai keakraban antara tuturan konten iklan dan konsumen. Tujuan tersebut menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Sedangkan klasifikasi pelanggaran maksim kesopanan ada 4 macam, yaitu maksim kecocokan, kemurahan, pujian, dan kerendahan hati yang didominasi oleh maksim kecocokan dan paling banyak dilanggar oleh Fadli. Implikasi dari memahami tujuan dari pelanggaran maksim kesopanan tersebut adalah dapat memahami pelanggaran kesopanan tidak selalu bertujuan negatif atau merugikan, namun juga dapat bertujuan positif seperti motivasi keakraban pada iklan shampoo Head and Shoulders. Penulis melihat adanya pembagian tugas dalam pelanggaran kesopanan yang memiliki peran masing-masing, yaitu Fadli sebagai aktor utama humor yang fokus pada pelanggaran kesopanan untuk menciptakan humor dan situasi yang alami, sedangkan Joe Taslim fokus pada promosi sehingga tidak melupakan unsur nilai jual shampoo Head and Shoulders.
Oleh karenanya, motivasi keragaman dapat memperhatikan aspek penawaran produk dengan skema iklan yang nyaman ditonton. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, dan pada dosen pengampu Bapak Herman saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.